Ya, saya langsung saja minta tanggapan dari Mas Irawan apa yang kemudian tadi diungkapkan Mbak Almas dan juga Mas Budi tambahan begitu. Bagaimana kemudian ini hanya menggeser saja praktek money politik dan juga terkait dengan komitmen dari DPR sendiri untuk kemudian membahas ini yang kemudian dinantikan oleh masyarakat begitu Mas Irawan terkait dengan RUU perampasan aset ini kan sudah lama juga yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana keseriusan DPR dalam membahas terkait dengan RUU ini? Kalau RUU perampasan aset di DPR periode 2024-2029 ini, itu sejak awal kami telah memasukkan sebenarnya RUU perampasan itu dalam prolegnas kita. Nah, namun kemudian dalam evaluasi prolegnas kita, saya cerita sedikit, kritik terbesar masyarakat terhadap DPR adalah kaitannya dengan kuantitas jumlah produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah itu yang jumlahnya sangat sedikit. Ya. Nah, pada saat itu setiap alat kelengkapan dewan yang diserahkan untuk membahas undang-undang itu targetnya banyak sekali gitu. Tapi tidak bisa mencapai target legislasi. Makanya kemudian kami membuat satu kebijakan legislasi bahwa satu komisi, satu alat kelengkapan itu hanya satu. Satu RUU. Dan pada saat itu, pada saat kami menyusun prolegnas itu, yang kami anggap urgent pada saat itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena di bulan Januari 2026 yang kemarin ini bahwa KUHP berlaku, maka dia harus ada sandingan untuk dalam rangka melaksanakan KUHP. Itulah kenapa di 2025 itu awal RUU perampasan aset tidak masuk. Nah, di September kita evaluasi RUU perampasan aset kita masuk dan itu ditugaskan kepada Komisi 3. Dan sejak awal begini, RUU perampasan aset itu DPR tidak dalam posisi bahwa kami tidak menyetujui. Tapi kami ingin bahwa karena perampasan atau penyitaan aset ini adalah salah satu bentuk upaya paksa, yang paling penting yang pertama itu adalah di antara institusi ini harus sinkron dulu kewenangannya. Kejaksaan bagaimana, kepolisian bagaimana, KPK bagaimana, itu diletakkan kewenangan terkait dengan upaya paksa itu dalam KUHP itu. Makanya kami target KUHP itu selesai dulu. Karena persepsi publik itu banyak ya, bahwa perampasan aset itu dilihat sebagai upaya paksa yang sifatnya pidana. Padahal kalau kita lihat konsep RUU perampasan aset yang ada itu kan non fair vetur. Jadi in rem sifatnya. Jadi lebih kepada asetnya, bukan kepada orangnya, gitu loh. Nah, ini yang sejak awal, sehingga persepsi yang muncul di publik, DPR takut RUU perampasan aset, apa macam-macam tuh. Nggak ada sama sekali ketakutan kita bahwa RUU perampasan aset disahkan, terus kemudian DPR takut. Ya kayak 2026 ini kayak saya nih ya, mungkin kita masuk DPR. Mungkin kita bukan orang bersih, tapi tidak sejahat yang orang pikirkan juga. Jadi murni bahwa pembahasan RUU ini kita harus lakukan secara substantif gitu. Dan termasuk saya juga selalu mendebat keras terkait dengan RUU perampasan aset ini. Karena kenapa? Karena proses dan teknis kalau kita menggunakan RUU yang sebelumnya diserahkan oleh Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, saya sendiri banyak pertanyaan terkait dengan konsep RUU tersebut. Salah satunya? Misalnya tadi terkait dengan sita pidana, kah? Sita perdata kah? Sita administrasi kah? Seperti yang ada di dalam yang dilaksanakan oleh Bea Cukai. Sita perdata kah? Seperti yang ditetapkan pengadilan negeri atau dilakukan oleh kurator misalnya. Itu kan sita perdata. Ataukah sita pidana yang dilaksanakan oleh KPK, Kejaksaan atau Kepolisian. Terus kemudian penyitaan ini dilakukan sebelum kejahatan utamanya inkrah kah? Dilakukan secara paralel kah? Singkatnya artinya Mas Irawan? Pasca kah? Artinya bahwa artinya secara konseptual proses substansi teknis terkait dengan perampasan aset semua masih membayangkan, masih buram anunya, konsepnya masih buram. Dan kalau kita lihat bahwa sejak awal perampasan aset ini kan muncul dari UNCIC terkait dengan stolen asset recovery gitu loh. Saya langsung ke Mbak Almas, artinya konsepnya agar tidak buram, ini apa yang kemudian harus dibatangkan? Saya tambahkan sedikit. Singkatnya. Satu hal prinsip konstitusional bahwa
hak milik warga negara itu tidak bisa dirampas secara sewenang-wenang. Ini yang sebenarnya kami jaga, bukan karena kami takut, tapi kami ingin menjaga bahwa kepemilikan aset warga negara kita ini itu mendapatkan kepastian hukum. Gitu lah. Tidak dirampas secara sewenang-wenang. tadi. Iya, pro kontra memang kita lihat ini kan sudah bukan 1-2 tahun ya. Ide ada RUU ini udah lebih dari 10 tahun kalau saya tidak salah gitu. Prinsipnya adalah ada pro kontra itu ayo dibahas gitu. Nah, maka ICW itu call-nya adalah bukan segera sahkan sebetulnya, tapi segera bahas di DPR. Sehingga ada keraguan, ada ketakutan dan sebagainya itu bisa dibahas, terbuka juga kepada publik, memperhatikan meaningful participation dalam artian ya tidak dibahas di ruang yang tertutup begitu ya. Dan sehingga banyak masukan-masukan dari para pengamat, para ahli dan sebagainya terkait dengan substansi dari RUU perampasan aset itu sendiri. Kalau tadi misalnya yang menjadi pertanyaan kapan pengusutan perampasan aset itu dilakukan? Apakah menunggu tindak pidana penegakan pidananya selesai atau bersamaan atau setelah atau seperti apa? Nah, secara konsep kan sebetulnya tidak perlu menunggu proses pidananya selesai. Justru di situ kelebihan dari RUU perampasan aset ini. Jadi di situ yang menurut kami mari dibahas secara terbuka begitu ya di proses pengambilan kebijakan ini begitu. Karena kalau tidak dibahas dengan ada asumsi tadi ya misalnya ada ancaman soal kepemilikan aset warga negara dan sebagainya terkait dengan pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya sampai kapan undang-undang ini akan terus menjadi draft yang tidak pernah dibahas di ruang pengambilan kebijakan. Segera dibahas meaningful participation itu menjadi catatan dari DPR sendiri begitu ya. KPK sendiri tanggapannya? Sinkronisasi dan diharmonisasi dengan perangkat yang lain. Sebenarnya pilkada DPRD begitu juga, dibahas saja dulu sama dengan dibahas saja dulu. KPK tanggapannya atau masih ada sedikit lagi. Singkat saja. Sebetulnya DPR kan kemarin menyebut bahwa RUU perampasan aset dibahas setelah KUHAP. Nah, sekarang KUHAP-nya sudah selesai. Sehingga publik menagih sekarang. Udah dibahas. Kapan RUU perampasan aset akan segera dibahas secara meaningful participation, ICW mungkin juga bisa dibahas. Minggu lalu udah rapat panjang. Sudah rapat panjang. Baik. KPK sendiri tanggapannya? Mas Jaya, saja, Mas kami dalam posisi mendukung pemerintah yang sudah memulai untuk melakukan pembahasan kembali, Mas Irwan dan kawan-kawan, baik di eksekutif, legislatif, dan tentu mengapa KPK mendukung. Memang KPK sejak awal yang menjadi salah satu inisiator bersama kawan-kawan akademisi dan juga pegiat anti korupsi, Pak Almas dan kawan-kawan juga. Ini memang sedari awal kita terus dorong supaya ini digodok dengan matang, dengan cermat, harus terukur, betul, tidak terburu-buru begitu ya. Termasuk soal meaningful participation. KPK juga siap untuk nanti kemudian memberikan saran masukan, Mas Irwan. Kami juga melakukan kajian terkait dengan RUU perampasan aset ini dan sebelumnya sudah kami sampaikan juga. Tapi ketika ada draft baru, kami mungkin nanti akan lihat kembali draft baru tersebut sehingga nanti kita bisa memberikan masukan penerapan-penerapan yang memang betul-betul fit untuk nanti undang-undang perampasan aset ini bisa diterapkan secara optimal. Nah, kemudian Mas Jaya, kalau kita kembali ke tema ya terkait dengan putus mata rantai korupsi yang tadi juga dibahas Mas Irwan dan Mbak Almas, khususnya di sektor politik ya, kita melihat konkretnya saja dari histori perkara yang KPK tangani, kemudian dari kajian yang KPK lakukan, itu keduanya mengkonfirmasi bahwa memang politik ini menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya korupsi. KPK tidak dalam posisi memilih ya sistem politik yang langsung ataupun tidak langsung, tapi dalam posisi adalah bagaimana apapun sistem politik yang nanti diterapkan betul-betul punya basis anti korupsi yang kuat. Sehingga ketika melahirkan para calon pemimpin di daerah ataupun di pusat, eksekutif maupun legislatif, tidak hanya punya kompetensi, tapi juga punya karakter integritas yang kuat. Itu sikap dari KPK sendiri terkait dengan pembahasan yang masih ramai di masyarakat sendiri ya. Oke, Mas Irawan, terakhir singkat saja harapan kemudian ke depan untuk partai politik sendiri, dalam internal partai politik sendiri, ataupun juga terkait dengan harapan-harapan semua pihak, KPK, ICW, dan semua pihak untuk agar bisa memutus rantai korupsi ini, apa yang kemudian Anda harapkan secara pribadi? Saya sih secara pribadi berharap bahwa diskusi kita ke depan itu memang benar-benar objektif gitu, objektif terus terbuka,
terus tidak alergi terhadap sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pikirkan, supaya kita bisa menghasilkan satu solusi yang memang memadai dan grounded gitu, bahwa kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan dari permasalahan kita ini, itu ada proses tadi, seperti yang saya sampaikan di awal. Ada satu proses yang begitu kompleks dalam proses pembentukan pemerintahan kita. Terus kemudian ada proses birokratisasi dan regulasi yang begitu juga kompleks pada saat setelah pemerintahan itu terbentuk. Nah, ini yang menurut saya kita harus duduk bersama, terus kemudian diskusi dengan jernih gitu, supaya kemudian kita bisa menyusun satu kerangka regulasi, kerangka hukum yang memang benar-benar bisa, menurut saya yang kita optimalkan, bisa kita melakukan pencegahan korupsi. Tidak ada satupun orang yang mau dijadikan tersangka apalagi terpidana korupsi. Itu nggak ada. Dan yang kedua adalah sebagai isi hati ya, bahwa jangan juga melulu menyalahkan partai politik. Meskipun memang hulunya bahwa partai politik lah yang melakukan reproduksi kepemimpinan, ya itu bisa saja bahwa partai politik ada kaitannya gitu. Tetapi sekali lagi bahwa perbuatan korupsi, kalau dalam Mas Budi sama Mbak Almas yang tahu bahwa itu ya karena kesempatannya ada, terus karena peluangnya ada, terus kemudian akuntabilitasnya kurang. Nah, itu yang kita harus benahi, dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan, dan kami minta dukungan semuanya itu bisa kita keterlibatan semua pihak artinya ya. Jangan juga alergi DPR untuk mengundang kita semua media, betul. Lalu juga dari ICW dan full participation, itu yang kemudian kita harapkan. Waktu kita habis begitu. Nanti kita undang lagi begitu Mas Irawan ya, untuk kemudian itu harapan dari Mas Irawan, tapi ada harapan juga dari Mas Budi dan juga Mbak Almas yang tertuliskan di logo Arangin TVRI berupa pesawat kertas ini. Harapan kita semua Indonesia menjadi negeri yang gemaripah, lojinawi, bersih dan juga bersih dari korupsi. Itu dari Mas Budi, lalu juga dari Mbak Almas. Korupsi benar-benar jadi kejahatan yang serius diberantas, tidak hanya jadi janji politik dengan pemberantasan setengah hati, bisa kalau pemerintahnya punya kemauan. Itu yang kemudian juga diharapkan oleh Mas. Kita terbangkan terlebih dahulu logo dari Arangin, semoga menjadi harapan kita semuanya, tentunya di Arangin TVRI malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Irawan, terima kasih Mbak Almas, terima kasih Mas Budi sudah berbincang bersama kami di malam hari ini. Kita putus mata rantai korupsi, ini tentunya kerja kita semua, kerja dari semua pihak untuk sama-sama memberantas korupsi. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Mas Jaya, terima kasih.